naik motor bonceng 4. Cakep. Yang satu malah tidur di belakang. Cakep. Walau sibuk dengan tugas yang padat. Cakep. Kelompok 4 Yang selalu kompak dan tenang. Singkat saja kelompok 4. Paham. Sebelah kanan, kanan. Sebelah kiri, Kiri. Tepuk tangan. Ha. One, two. A. Kami dari kelompok 4. A. Siap untuk presentasi. 4. 2 dapat. Kelompok 4. Sikat. Visi Untirta, terwujudnya Untirta sebagai healthy, integrated, smart, and green, atau yang disebut dengan Hits and Green. University menuju PTN berbadan hukum yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global tahun 2030. Analisis Visi Untirta. Visi Untirta untuk menjadi integrated, smart, and green university yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di ASEAN 2030 sudah relevan dengan tuntutan zaman. Beberapa langkah nyata sudah terlihat melalui digitalisasi layanan, pembangunan kampus ramah lingkungan, dan capaian akreditasi unggul. Meski begitu, implementasinya masih belum merata, terutama pada integrasi, smart campus, dan internasionalisasi. Dengan percepatan strategi, visi tersebut tetap realistis untuk diwujudkan. Selanjutnya kita masuk dalam misi Untirta, terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan global. Kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Ketiga, meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Healthy, Integrated, Smart, and Green, atau yang disebut dengan Hits Green University. Misi analisis Untirta. Misi Untirta sudah sejalan dengan Tridharma perguruan tinggi dan kebutuhan zaman, yaitu meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat riset, melaksanakan pengabdian, membangun tata kelola yang baik, serta memperluas kerjasama. Beberapa capaian seperti akreditasi unggul, peningkatan publikasi, dan digitalisasi layanan menunjukkan kemajuan nyata. Meski pemerataan kualitas antar prodi, kesinambungan pengabdian, dan daya saing internasional masih perlu diperkuat agar misi benar-benar terwujud optimal. Tujuan Untirta. Pertama, mewujudkan Untirta sebagai intuisi pendidikan yang bermutu dan berdaya saing di kawasan ASEAN melalui pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi secara unggul. Kedua, menghasilkan tenaga pendidikan, dosen, dan lulusan yang berkompeten, unggul, berkarakter, dan memiliki daya saing tingkat regional. Ketiga, meningkatkan produktivitas penelitian, pengabdian masyarakat, dan mampu publikasi ilmiah internasional. Keempat, membangun dan mengembangkan daya dukung kelembagaan, sarana dan prasarana, dan sistem tata kelola yang modern dan berkelanjutan. Analisis tujuan. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berkomitmen untuk mencapai tujuan institusi melalui peningkatan mutu akademik dan daya saing global yang ditandai dengan akreditasi internasional FIBA pada program studi administrasi publik dan rencana pengembangan akreditasi ke program studi lain. Dukungan penguatan penelitian, publikasi internasional, serta pembangunan sarana prasarana yang berkelanjutan menjadi pilar penting dalam mewujudkan lulusan yang kompeten dan unggul secara regional dan internasional. Pemeliharaan sarana prasarana hingga tahun 2030, peningkatan kualitas dosen melalui evaluasi secara kontinu, serta transparansi pengelolaan keuangan merupakan bagian integral dan strategis intuisi dalam memastikan keberlanjutan dan pencapaian visi jangka panjang. Sasaran Untirta. Yang pertama, memelihara dan menjaga sarana dan prasarana baik dalam kelas dan lingkungan kampus agar berkelanjutan sampai tahun 2030 yang mendatang. Kedua, dengan adanya project learning system pada setiap mata kuliah dan dilakukan sekali pada setiap semester. Hal itu membantu mahasiswa dalam meningkatkan pembelajaran dan mendapatkan insight baru. Ketiga, meningkatkan mutu dan kualitas dosen dengan melakukan evaluasi di akhir bulan dan penilaian kinerja dosen oleh mahasiswa pada awal perkuliahan. Yang terakhir, adanya transparansi setiap pengeluaran dan pemasukan maksimal 1 tahun sekali, agar terciptanya tata kelola yang baik dan meningkatkan kepercayaan para akademisi dan mahasiswa. Selanjutnya, analisis sasaran. Sasaran Untirta secara umum sudah sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi saat ini, namun tetap perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam jangka panjang. Pemeliharaan sarana dan prasarana hingga tahun 2030 merupakan langkah penting untuk menjamin keberlanjutan layanan akademik, meskipun perlu dipastikan konsistensi pelaksanaannya di semua unit. Penerapan project learning system setiap semester juga menjadi strategi positif dalam mendorong pembelajaran berbasis pengalaman. Namun, efektivitasnya bergantung pada kesiapan dosen dan mahasiswa dalam mengintegrasikan teori dan praktik.
upaya peningkatan mutu dosen melalui evaluasi dosen yang dilakukan setiap semester dengan cara mahasiswa mengisi formulir online atau G-Form untuk menilai kualitas pengajaran dosen yang mencerminkan komitmen terhadap kualitas pengajaran. Tetapi hasil evaluasi tersebut harus ditindaklanjuti dengan program pengembangan kompetensi. Sementara itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan 1 tahun sekali memang mendukung tata kelola yang baik. Namun, untuk meningkatkan kepercayaan, mekanisme pelaporan yang lebih terbuka dan periodik dapat menjadi penyempurnaan yang strategis. Kita masuk ke faktor eksternal. Yang pertama, poin ekonomi. Untirta menanggung kebutuhan ekonomi yang mencakup operasional akademik, pendanaan riset, beasiswa, dan pengabdian masyarakat. Biaya juga dialokasikan untuk pemeliharaan serta pembangunan fasilitas kampus, termasuk gedung, laboratorium, perpustakaan, parkiran, dan juga kantin. Untirta bertanggung jawab atas gaji pegawai, subsidi UKT, serta kebutuhan operasional seperti listrik dan internet. Lalu poin kedua, sosial. Kehidupan sosial di lingkungan Untirta cukup dinamis karena mahasiswa berasal dari berbagai daerah dan latar belakang budaya. Hal ini membentuk interaksi yang beragam serta mendorong toleransi dan kerjasama antar mahasiswa. Selain itu, banyak kegiatan organisasi dan komunitas kampus yang menjadi wadah pengembangan karakter sosial dan kepedulian terhadap masyarakat. Lalu yang ketiga, politik. Untirta berada di bawah naungan Kemendikbudristek. Untirta menjalin kerjasama dengan perusahaan industri seperti PT Krakatau Tirta Industri atau yang disingkat KTI untuk implementasi program kampus dan pengembangan pada bidang teknologi. Pada setiap 4 tahun sekali, para pemimpin akan berganti seperti rektor, dekan, kajur, atau ketua jurusan, ketua lab, dan sebagainya. Lalu untuk poin yang keempat, budaya. Budaya lokal Banten mempengaruhi kehidupan kampus Untirta, terlihat dari Tirtayasa Tradisional Festival yang melestarikan seni tradisional, serta hadirnya gedung UPA Bahasa yang memperkuat budaya akademik dan komunikasi multibahasa. Lalu poin yang kelima, demografis. Letak wilayah kampus Untirta berbeda dan berjauhan, dan untuk fakultas teknik lebih banyak mahasiswa atau laki-laki, sedangkan untuk program studi administrasi publik lebih banyak mahasiswi atau perempuan. Selanjutnya yang keenam, hukum. Kepatuhan terhadap regulasi pendidikan tinggi seperti Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2015 menuntut Untirta menyesuaikan standar akademik dan administratif. Dalam hal ini, implementasi hukum di kampus Satgas PPKS berperan penting menangani kasus kekerasan seksual. Selanjutnya yang poin ketujuh, pemerintah. Pemerintah berperan sebagai pengatur utama dalam pengembangan pendidikan tinggi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pemerintah menetapkan regulasi seperti akreditasi, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, kebijakan beasiswa seperti KIP Kuliah, fasilitasi jalur masuk melalui SNBT dan SNBP, dukungan melalui kemitraan dan acara internasional, upaya peningkatan akreditasi program studi yang berdampak pada kualitas dan daya saing universitas, serta standar mutu dosen dan juga lulusannya. Selain itu, pemerintah mengatur tata kelola universitas melalui perizinan program studi dan pengangkatan rektor. Lalu, poin ke-8, teknologi. Dengan menyuplai barang-barang elektronik seperti layar monitor, komputer, CCTV, dan juga Wi-Fi untuk menunjang pembelajaran yang nyaman dan optimal. Yang ke-9, bisnis. Untirta bekerjasama dengan sektor bisnis di wilayah Banten, terutama dengan perusahaan industri seperti PT Krakatau Steel dan kawasan industri Cilegon. Dukungan dari dunia usaha membuka peluang kerjasama dalam bentuk magang, penelitian terapan, dan penyediaan dana hibah. Hal ini juga berdampak positif terhadap peningkatan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja serta menciptakan lulusan yang siap bersaing di pasar tenaga kerja. Lalu yang ke-10, media. Media yang digunakan yakni website resmi seperti Siakat dan Spada, sosial media seperti Instagram, YouTube, X atau Twitter, jurnal yang terakreditasi Sinta 2-6, repositori Untirta, serta media sosial dari berbagai UKM seperti UTV, jurnalistik, dan lain-lain. Lalu yang ke-11, iklim. Kampus Untirta beriklim tropis dengan 2 musim, hujan dan kemarau. Cuacanya umum mendukung kegiatan akademik, meski saat musim hujan beberapa area bisa tergenang. Untirta juga melakukan penghijauan dan perbaikan drainase untuk menjaga kenyamanan lingkungan. Selanjutnya, kita masuk ke analisis faktor eksternal. Secara keseluruhan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berada dalam lingkungan eksternal yang saling terhubung. Dengan adanya faktor eksternal pada aspek ekonomi seperti pendanaan operasional, riset, dan infrastruktur, mendorong Untirta bekerjasama dengan industri dan bisnis, sekaligus mengikuti kebijakan pemerintah melalui Kemendikbudristek terkait kurikulum, akreditasi, dan juga beasiswa. Dalam hal ini, Untirta juga wajib mematuhi regulasi hukum dan menjaga keamanan kampus lewat Satgas PPKS. Keberagaman mahasiswa menciptakan dinamika sosial yang mendukung toleransi dan kerjasama, sejalan dengan pelestarian budaya lokal Banten dalam kegiatan kampus. Sebaran demografis yang berbeda di tiap program studi serta lokasi kampus yang tersebar menuntut pemerataan layanan. Untuk menunjang aktivitas akademik, Untirta memanfaatkan teknologi seperti Wi-Fi, Siakat, dan juga Spada yang juga didukung oleh pemanfaatan media sosial dan kanal informasi digital. Di sisi lain, kondisi iklim tropis menjadi pertimbangan dalam pengelolaan lingkungan kampus agar tetap nyaman dan fungsional. Semua faktor ini saling mempengaruhi dan harus dikelola secara terpadu untuk mendorong kemajuan Untirta sebagai institusi pendidikan yang adaptif dan juga berdaya saing. Faktor internal terdiri dari yang pertama itu main rektor, wakil rektor, dekan, kaprodi, dosen dari 7 fakultas, petugas administrasi, laboran, teknisi, pustakawan, staf keuangan dan pegawai unit layanan, security keamanan, office boy dan petugas kebersihan kampus, serta seluruh mahasiswa-mahasiswi di 7 fakultas Untirta. Yang kedua yaitu mesin. Untirta memiliki berbagai mesin dan peralatan yang mendukung kegiatan akademik, penelitian, dan operasional kampus.
fasilitas laboratorium seperti mesin CNC, bubut, fry spektrofotometer, dan alat pengolahan pangan. Di bidang teknologi informasi, Untirta dilengkapi server, komputer, dan jaringan internet untuk mendukung sistem akademik digital. Selain itu, mesin operasional seperti genset, AC, dan lift. Yang ketiga yaitu money. Faktor keuangan di Untirta mencakup kemampuan pengolahan dana operasional, pendapatan mandiri, seperti UKT, kerjasama, dan layanan BLU, efisiensi anggaran, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan. Stabilitas keuangan yang baik mendukung kelancaran kegiatan akademik, pengembangan fasilitas, dan peningkatan kualitas SDM. Yang keempat yaitu metode. Dengan dibagikannya jadwal perkuliahan pada awal perkuliahan beserta daftar nama-nama dosen pengampu dan jam pembelajaran dimulai, di mana hal tersebut bertujuan agar terciptanya sistem yang terstruktur dan teratur yang dapat membantu para mahasiswa dan mahasiswi untuk disiplin. Yang kelima yaitu market. Mitra magang bekerja sama dengan berbagai organisasi baik publik maupun swasta seperti dengan PT Krakatau Tirta Industri, penjaringan alumni dan adanya pertukaran pelajar, UKM Kokesma yang mana merupakan UKM yang bergerak dalam kegiatan kesejahteraan mahasiswa, serta M-Kostal merupakan tempat tinggal yang dikelola oleh Untirta bagi mahasiswa perantau. Yang keenam yaitu material. Cakupan material yang ada di Untirta seperti kampus yang ada di Sindangsari, Pakupatan, Cilegon, Ciwaru, Kepandaian, dan lain-lain, ruang kuliah, auditorium, perpustakaan, gedung perfakultas, laboratorium, ruang dosen, alat eksperimen di lab, studio penyiaran, papan tulis, TV, proyektor, spidol, meja, kursi, CCTV, jalan, asrama mahasiswa, kertas, tinta, alat kebersihan di lingkungan kampus. Analisis faktor internal. Secara keseluruhan, faktor internal di Untirta sudah sesuai dan sebagian besar telah terwujud secara nyata. Untirta memiliki struktur organisasi yang lengkap serta SDM yang kompeten dan profesional dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Kampus ini juga aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti PT Krakatau Tirta Industri untuk memperluas kesempatan magang dan pengembangan mahasiswa. Fasilitas kampus tersebar di berbagai lokasi dengan sarana belajar yang memadai meskipun tetap memerlukan perawatan dan peningkatan. Dari segi keuangan, pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui berbagai sumber seperti UKT, kerjasama, dan BLU untuk menunjang pengembangan kampus dan peningkatan mutu akademik. Untirta juga memiliki peralatan modern, sistem informasi yang mendukung digitalisasi akademik, serta metode pembelajaran yang terstruktur sehingga mendorong kedisiplinan, efektivitas, dan peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Pasti kau dan saya bareng jalan aman.